Karena buat saya ijazah itu ada tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Tas filsafat, saya belajar di 5 fakultas. Saya hanya lulus di jurusan filsafat. Sebulan lalu ada berita, Anda bisa lihat di YouTube. Seorang perempuan Indonesia, arsitek yang belajar di Amerika, dia warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri dulu karena kerusuhan 98. Dia sekarang jadi pembicara utama di semua seminar dunia yang bertema pembangunan pemukiman ruang angkasa. Dia kasih kuliah di Harvard, dia ngomong di Stanford, dia diundang oleh Elon Musk. Tugas dia adalah merancang pemukiman di Mars. Ini perempuan warga negara Indonesia. Sementara presiden dia masih menggali-gali beton di Kalimantan. Coba bayangkan jarak intelektualnya, jarak digitalnya, jauh sekali. Nah, inspirasi apa yang mau kita dapatkan dari IKN? Nggak ada apa-apa di situ. Jadi, yang saya mau terangkan tadi bahwa public policy yang diputuskan oleh presiden tidak berbasis pada analisis prospektif. Presiden nggak pernah berpikir bahwa nggak ada orang yang 10 tahun lagi atau bahkan apalagi 2045 100 tahun lagi membanggakan beton. Itu intinya. Jadi saya ingin balik ke sini ke Sukabumi. Saya suka pada bumi itu. Karena bumi itu adalah Gaia, dalam bahasa Latin Mother Earth. Kita diasuh oleh bumi dan kita semua kalau kita pergi kepada seminar internasional, orang nggak tanya, do you speak tadi financial market, do you speak ibu kota baru, orang tanya, do you speak environmental ethics? Anda paham nggak grammar etika lingkungan sekarang? Dalam kecemasan itu kita berpikir tentang masa depan. Kita nggak berpikir tentang Indonesia yang penuh dengan beton. Kita berpikir tentang Indonesia yang suhunya tidak jadi naik 2 derajat sesuai dengan kesepakatan dunia. Kita ingin Indonesia yang berkicau oleh burung, bukan oleh balapan. Anda dengar kemarin, ini berita-berita berita-berita terakhir. Presiden Jokowi bilang bahwa Ketua MPR Bambang Susatyo, mungkin karena dia pebisnis, akan bikin sirkuit di IKN. Ngapain ada sirkuit di IKN? Itu akan membuat bising kota itu. Dan burung-burung nggak bisa lagi bercengkrama, burung itu nggak bisa pacaran karena bising suara motor. Padahal hak burung untuk bereproduksi dan berkreasi di pohon-pohon ibu kota itu. Jadi nggak ada public policy dirancang dengan determinasi environment. Begitu ibu kota didirikan, itu setiap hari mungkin 100 private jet akan mendarat di Kalimantan. Untuk apa? Untuk KKN, untuk korupsi. Untuk bujuk menteri supaya dia dapat investasi lebih banyak tuh. Jadi itu yang saya maksud, kita tidak bikin procrastinating terhadap keadaan yang mungkin sekali memburuk di masa depan. Nah, kesalahan dari kebijakan publik Pak Jokowi, dia nggak mau dengar suara dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang punya mental, punya kemampuan untuk memberi kritik melalui suku raga tadi. Karena Pak Jokowi datang dari suku ragu. Ragu-ragu terus tuh. Saya kasih kritik ini bukan kritik terhadap Presiden Jokowi sebagai orang, tapi sebagai pejabat negara. Saya nggak pernah menghina Presiden Jokowi sebagai presiden. Yang saya hina adalah cara kebijakan dibuat. Karena public policy tidak didasarkan pada cultural policies, pada social policies. Kan itu intinya kan? Nah, karena itu seringkali saya katakan, saya menghormati Pak Presiden sebagai kepala keluarga. Dia baik sebagai kepala keluarga, tapi buruk sebagai kepala negara. Saya ucapkan begitu. Anak Pak Presiden datang ke tempat saya, dan saya ucapkan hal yang sama. Jadi buzzer-buzzer itu nggak bisa pisahin antara kedudukan presiden dan fungsi dia secara publik berbeda dengan kedudukan privatnya.
Karena itu soal KUHP misalnya, nggak boleh ada kritik pada presiden. Bagaimana nggak boleh ada kritik pada presiden? Nggak boleh menghina presiden. Nggak mungkin kita menghina presiden. Presiden itu barang, lembaga, struktur hukum. Yang boleh terhina adalah manusia konkret yang batinnya tergores. Jadi kita nggak boleh menghina Pak Jokowi sebagai kepala keluarga. Tapi sebagai kepala negara dia boleh dihina. Karena dia nggak mungkin terhina. Karena dia nggak ada perasaan. Presiden nggak boleh punya perasaan. Jokowi sebagai manusia boleh punya perasaan. Itu yang mesti kita bedakan secara jernih. Boleh nggak presiden marah kalau dikritik? Nggak boleh. Tetapi KUHP kita itu datang dari tradisi 3 abad lalu bahwa the king can do no wrong itu. Raja nggak boleh salah. Iya, kalau raja, kita ini republik bukan kerajaan. Kenapa raja itu tidak boleh dihina? Karena tubuh publik raja menyatu dengan tubuh privatnya. Itu di sistem kerajaan. Di kita dibedakan, tubuh publik presiden lain dengan tubuh privatnya. Itu yang namanya prinsip pertama dalam demokrasi itu. Kita bedakan antara tubuh publik seseorang dan tubuh privatnya. Tapi kita di sini karena feodalisme tadi betul diterangkan. Feodalisme itu membuat kita menganggap bahwa kritik itu menjadi tidak sopan kalau diucapkan pada pejabat gitu. Kalau begitu, ucapkan kritik dengan cara sopan santun. Cara paling sopan untuk memberi kritik adalah tidak memberi kritik. Itu paling sopan kan? That's the logic itu. Jadi kita biasakan kita mengkritik. Saya mengkritik Pak Kapolsek sebagai pejabat keamanan, pemberi ketertiban di wilayah itu. Saya tidak kritik beliau sebagai persona tuh. Demikian juga Pak Dandim segala macam. Saya mengkritik kebijakan. Kalau tadi dikatakan bahwa ASN nggak boleh berpolitik, itu agak aneh. Karena ASN itu statusnya cuma 8 jam. Setelah dia masuk kantor, dia pulang ke rumah, dia diskusi dengan ibu dan anaknya, dengan istri dan anaknya tentang kebijakan negara yang membuat dompet istrinya tidak bisa lagi memberi uang jajan bagi anaknya lagi di PAUD. Maka dia kritik kebijakan pemerintah. ASN itu adanya di kantor bukan di rumah. Karena itu ASN dia boleh memilih. Karena dia bisa bikin evaluasi. Tapi pejabat polisi dia 24 jam ada di publik. Karena itu dia nggak boleh mempengaruhi opini publik. Demikian juga TNI. TNI itu ada prinsip army readiness. Kesiagaan tentara itu 24 jam. Karena ancaman 24 jam. Jadi itu beda status publik dari Pak Polisi, Pak TNI dengan ASN. Nah, hal-hal ini mestinya dibahas di dalam satu mata kuliah yang disebut public ethics, etika publik di dalam wilayah public policy itu. Jadi teman-teman semua, saya terangkan ini secara akademis hanya untuk meminta perhatian bahwa kita sedang berupaya untuk menumbuhkan kembali Indonesia. Sekarang saya masuk pada poin yang berkaitan dengan teman saudara-saudara yang adalah mahasiswa. Kalau saya bertanya misalnya, siapa yang mahasiswa S1 Fakultas Administrasi di sini? Banyak tuh. Kamu, siapa nama kamu? Ya. Berdiri boleh, berlutut boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Utami Kaulan Sakila dari program studi administrasi bisnis. Oke. Apa yang kamu bayangkan? Kamu semester berapa sekarang? Semester 7. Rencana DO semester berapa? Rencana DO sih nggak ada ya. Kalau misalnya lulus sih ada tahun depan insya Allah, amin. Oke, jadi teman kita ini dia nggak punya rencana DO. Saya sekolah di 5 fakultas itu, fakultas teknik, fakultas ilmu hubungan internasional, fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas filsafat. Saya belajar di 5 fakultas. Saya hanya lulus di jurusan filsafat. Lalu orang bilang, saudara Rocky Anda DO kan dari UI, 4 fakultas DO? Enggak.
UI yang saya DO-kan dari rencana studi saya. Itu. Benar, serius. Karena saya belajar ilmu fisika 2 semester, saya sudah tahu prinsip-prinsip fisika. Saya belajar matematik, saya bilang saya bisa belajar sendiri. Saya punya 2 dalil, saya bisa bikin algoritma, reasoning, derivatif segala macam. Saya belajar ilmu ekonomi, ya 3 semester saya tahu bisa tuh saya belajar sendiri. Saya belajar politik internasional, saya lihat dosen-dosen itu ngajarin saya politik internasional sama dengan Herald Tribune yang saya baca tuh, ngapain saya ikut kuliah itu kan. Jadi saya memutuskan untuk mendeokan UI. Lalu orang bingung kenapa begitu? Karena buat saya ijazah itu ada tanda orang pernah sekolah, bukan tanda orang pernah berpikir. Jadi kamu tadi oke, saya doakan supaya kamu nggak DO, oke. Amin, terima kasih. Tapi saya nggak bisa doakan kamu sukses di dalam bisnis, di dalam pekerjaan nanti. Karena bayangan kita setelah kamu lulus adalah sebagai berikut. Saya terangkan, silakan duduk. Terima kasih. Coba bayangkan, dia akan lulus kira-kira 1,5 tahun lagi tuh. Apa yang akan dia temukan 1,5 tahun dari sekarang? Satu adalah kekacauan dalam negeri, yaitu pemilu. Udah pasti. Yang kedua, kalaupun ada presiden baru 2024 ketika dia lulus akan dipusingkan oleh utang luar negeri yang mungkin udah sampai, kalau digabung dengan swasta udah 17.000 triliun tuh. Bayarnya itu tadi saya lihat di situ. Biaya untuk belajar di fakultas di S2 Universitas Muhammadiyah ini itu berapa tadi? Semester 1 14 juta, semester 2 sampai 4 5 juta. Jadi 2 3 4 15 juta juga, 30 juta untuk jadi sarjana tuh. 30 juta. Sedikit sekali itu. 30 juta itu kalau di kurs dalam dolar $2.000 cuman. Karena dolar sekarang udah 16.000. Ntar lagi naik 17.000 tuh. Sedikit sekali. Sementara data yang diterangkan oleh Sri Mulyani, ini Sri Mulyani yang bilang, setiap bayi yang lahir hari ini dia akan dibebani hutang luar negeri 30 sampai 40 juta. Jadi Anda bayangkan, begitu Anda lulus, Anda mesti bayar 40 juta pada negeri. Anda udah defisit 10 juta. Saya nggak nakut-nakutin. Lalu kita berpikir, bisnis apa yang akan berada di 2024? Startup di seluruh dunia itu downgrade. Di seluruh dunia perusahaan startup itu berhenti itu. Karena ada kesulitan ekonomi. Kalau kita lihat misalnya, mungkin 2 hari ini Bank Indonesia terpaksa ikuti logika dari Federal Reserve, dari Bank Amerika, dari Central Bank Amerika, itu naikkan suku bunga. Amerika masih akan naikkan suku bunga karena inflasi di Amerika belum terkendali itu. Jadi dolar akan dipanggil pulang oleh Joe Biden. Dolar akan balik, akan mudik ke Amerika. Indonesia terpaksa mesti lakukan hal yang sama. Itu naikkan suku bunga. Konsekuensinya apa tuh? Sektor real mati. Karena duit nggak beredar, likuiditas tidak ada tuh. Artinya UMKM nggak akan dapat modal kalau dia mau pinjam, suku bunganya tinggi. Sementara pembelinya nggak ada tuh. Jadi kesulitan itu akan sampai juga ke Sukabumi. Kesulitan di Amerika karena hubungan financial market akan berimbas ke kita. Dan itu artinya ada kesulitan besar yang bahkan diakui sendiri oleh Pak Jokowi bahwa Indonesia akan ada dalam kegelapan itu. Jadi kita justru tadi Pak Wali bilang Indonesia baik-baik aja, saya senyum. Karena nggak baik-baik aja, di depan kita ada badai. Sementara tukar tambah politik belum terjadi. Jadi sebetulnya saya mau terangkan ini bukan saya nggak mungkin bilang kalian optimis aja, enggak. Kalian pesimis supaya ada persiapan mental. Tapi saya
Ada orang yang optimis tapi irasional. Saya pesimis tapi rasional tuh. Karena bikin kalkulasi tuh. Nah, fungsi-fungsi itu ada di dalam parameter perkuliahan. Kita mau ukur Indonesia ini ke depan bakal sukses apa enggak? Ya kalau dengar ucapan Pak Jokowi pasti Indonesia bakal sukses. Tapi kita membayangkan bahwa kecemasan Pak Jokowi terlihat dari beberapa kali dia meminta supaya rakyat bersiap-siap untuk menghadapi badai. Meminta supaya IKN dilanjutkan, meminta supaya jalan tol diteruskan segala macam. Tetapi investasi nggak akan masuk karena dolarnya dipanggil pulang itu. Dan harga uang itu akan tinggi sekali bunganya. Jadi teman-teman tadi itu bukan saya takut-takut ya, saya terangkan deskripsi dari keadaan ekonomi. Apakah dunia mengalami hal yang sama, tapi hanya soal kebijakan publiknya yang bisa dia atur sedikit-sedikit tuh. Di kita impact itu bukan sekedar ekonomi, tapi persahabatan sosial yang retak, intoleransi yang ada di mana-mana. Anies Baswedan baru turun dari DKI, diganti oleh orang yang diinginkan oleh presiden. Publik Jakarta bertanya, apa yang akan dilakukan oleh gubernur dalam keadaan dia tidak punya legitimasi? Kan sebentar lagi Pak Polisi dan Pak Dandim akan dapat demo besar-besaran dari masyarakat buruh, intelektual yang menganggap bahwa penunjukan pemimpin di daerah yang ada 370 pemimpin daerah itu tidak demokratis karena ditunjuk oleh presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Boleh nggak ditunjuk? Boleh. Kalau darurat, boleh nggak darurat sampai 2,5 tahun? Nggak ada darurat 2,5 tahun. Jadi setengah dari tahun pemilu, pemimpin-pemimpin kita itu ditunjuk oleh presiden, tidak dipilih oleh rakyat. Itu yang kita sebut sebagai tidak demokratis. Jadi bagaimana kita minta pertanggungjawaban dari pemimpin yang tidak kita pilih? Itu soalnya tuh. Nah, kemasukakalan ini yang ingin saya terangkan sebagai metode berpikir di kampus. Kalau saya balik pada IKN misalnya, Pak Jokowi masih akan memaksakan itu karena cuman itu legasi beliau yang bisa beliau pamerkan. Setelah dia lengser ada saya bangun IKN. Tapi saya mesti terangkan dari awal itu bakal berantakan karena nggak ada yang masuk akal di dalam uraian itu. Tentu kita bangga ada IKN, tapi batas dari ambisi adalah APBN. Batas dari ambisi politik adalah APBN itu. Jadi public policy dibuat dengan ambisius itu yang membuat berantakan Indonesia. Ambisi untuk bikin jalan tol. Ya jalan tol diperpanjang tapi jalan pikiran jadi pendek. Kenapa jadi pendek? Karena per hari ini kalau kita belajar public policy, kita ingin public policy itu menghasilkan otak yang bermutu. Faktanya hari ini stunting, mereka yang kekurangan gizi hampir 2 digit di Indonesia. Jadi anak-anak kita yang hari ini kekurangan gizi 10 tahun lagi otaknya akan menciut 25% karena nggak ada nutrisi. Jadi bagaimana mungkin bonus demografi itu kita peroleh kalau peralatan untuk bersaing di tingkat dunia itu yaitu otak dimiskinkan karena presiden lebih memilih membuat jalan tol daripada menyediakan nutrisi bagi otak anak-anak. Itu trade off-nya begitu. Lain kalau APBN kita seperti daun kita cabut-cabut, oke. Jalan tol bisa dibikin, sekolah diperbaiki, mutu diperbaiki, setiap pagi anak-anak kita kasih susu, protein, segala macam, daging, nggak ada soal, tapi APBN kita terbatas. Waktu presiden memilih kebijakan publik pro infrastruktur, trade off-nya adalah kesejahteraan harus dikurangi. Itu konsep dasar, karena APBN itu sangat terbatas. Jadi presiden masih ingin melanjutkan infrastruktur IKN terutama itu. Tapi buat saya misalnya ya oke, silakan bikin IKN, tapi jangan pakai pajak saya. Dulu presiden bilang nggak ada APBN, sekarang akan dipakai APBN tuh, mungkin 20-30% atau bahkan 40% pakai APBN. Artinya pajak saya akan dipakai untuk bangun ibu kota negara. Boleh nggak? Boleh. Kalau saya setuju. Saya nggak setuju ibu kota negara karena melanggar hak generasi muda untuk menikmati udara bersih, melanggar prinsip-prinsip AMDAL, karena itu saya nggak setuju. Karena itu jangan ambil pajak saya.
Lalu orang debat, pajak Pak Rocky mesti dipakai. Saya akan bayar pajak kalau pajak saya itu dinikmati oleh tetangga saya yang tidak bisa bayar pendidikan. Maka saya rela. Saya rela pajak saya dipakai oleh komunitas yang miskin pendidikan. Saya nggak rela pajak saya. Itu prinsip keadilannya di situ tuh. Jadi sekali lagi teman-teman, saya berupaya untuk menyelundupkan pikiran kritis ke kampus. Supaya kampus itu tumbuh secara mandiri di dalam metodologi